Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fauzi Izra dengan NIM 45220994 dari kelas saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah metode penelitian dengan judul variabel penelitian. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu penelitian. Penelitian itu dia adalah pemeriksaan yang teliti, kegiatan pengumpulan data, pengelolaan analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis serta objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Nah, sebagai sebuah upaya juga untuk mencari kebenaran, tentunya peneliti juga memiliki prosedur dalam mencari dan menemukan kebenaran tersebut. Peneliti juga tidak serta-merta dalam mencari dan menemukan kebenaran. Peneliti dia melakukan secara sporadis ataupun serampangan, namun juga dia dibutuhkan seperangkat kaidah atau acuan dalam penelitian. Nah, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan tentang prosedur penelitian itu sendiri. Di antaranya itu yang sangat penting ialah tentang variabel penelitian, definisi operasional, dan yang terakhir sumber data. Nah, dalam setiap usulan ataupun rancangan penelitian atau apapun format penelitian yang digunakan, perlu penegasan ataupun batasan pengertian yang operasional dari setiap istilah, konsep, atau variabel yang ada dalam judul penelitian yang akan digunakan sebagai acuan. Nah, pendefinisian tersebut ini dia bukanlah kata per kata, tetapi per istilah yang dianggap masih belum operasional. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu apa itu variabel. Nah, variabel ini dia berasal dari bahasa Inggris variabel, yang berarti faktor tak tetap ataupun berubah-ubah. Nah, istilah ini merupakan istilah yang tidak pernah ketinggalan dalam setiap jenis penelitian, karena setiap pertanyaan tentang apa yang diteliti, maka jawabannya pasti akan berkenaan dengan variabel penelitian. Nah, secara teoritis juga variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang ataupun objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang yang lain, ataupun satu objek dengan objek yang lainnya. Nah, variabel dapat juga berupa atribut dari bidang keilmuan ataupun kegiatan tertentu. Nah, tinggi, berat badan, sikap, motivasi, berat, ukuran, dan warna merupakan atribut-atribut dari objek. Nah, struktur organisasi, model pendelegasian, kepemimpinan, pengawasan, juga koordinasi itu contoh dari variabel dalam kegiatan administrasi. Nah, variabel juga adalah konstruk ataupun dia sifat yang akan dipelajari. Nah, contohnya tingkat apresiasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, dan produktivitas kerja. Oke. Nah, ada macam-macam variabel. Yang pertama, menurut jenis penelitian atau pengolahan data. Nah, variabel dapat dibedakan antara variabel kualitatif dan kuantitatif. Nah, contoh dari kuantitatif dari jenis penelitian ini yaitu luas kota, umur, penghasilan, guru-guru, dan sebagainya. Nah, kalau dari kualitatif itu contohnya kemakmuran, kepandaian, dan sebagainya. Nah, variabel kuantitatif sendiri ini dia diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama diskrit. Nah, dia disebut variabel nominal ataupun variabel kategori karena hanya dikategorikan atas dua kutub yang berlawanan, yakni ya dan tidak. Misalnya wanita dan pria, hadir dan tidak hadir, atas dan bawah. Nah,
angka-angka yang digunakan dalam variabel discrete ini untuk menghitung yaitu banyaknya pria dan banyaknya yang hadir dan sebagainya. Maka angkanya itu yang nanti akan dinyatakan sebagai frekuensi. Nah, yang kedua ada variabel kontinum. Dia dibagi menjadi 3 variabel kecil, yaitu variabel ordinal. Nah, variabel ordinal ini dia menunjukkan tingkatan-tingkatan, misalnya panjang dan kurang panjang dan pendek. Nah, selanjutnya ada variabel interval. Nah, variabel ini dia mempunyai jarak jika dibandingkan dengan variabel lainnya. Sedangkan jarak itu sendiri dapat diketahui dengan pasti. Nah, selanjutnya ada variabel rasio. Nah, variabel ini adalah variabel perbandingan, yang mana variabel ini dapat dihubungkan antar sesamanya merupakan sekian kalinya. Selanjutnya, yang kedua ada menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, Sugiono mengungkapkan bahwa ada variabel lain, maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama variabel independen, yang kedua dependen, yang ketiga moderator, yang keempat intervening, yang terakhir variabel kontrol. Nah, variabel ini untuk menentukan kedudukan variabel independen, moderator sama intervening ataupun variabel yang lainnya. Nah, harus dilihat dari bentuk konteksnya dengan dilindasi konsep teoritis yang mendasari maupun hasil dari pengamatan yang empiris di tempat penelitian. Nah, yang ketiga ada ditinjau dari sifatnya. Nah, yang ditinjau dari sifatnya variabel penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama variabel statis. Nah, variabel ini dia tidak dapat diubah keberadaannya, misalnya jenis kelamin, status sosial, dan yang lain-lainnya. Nah, variabel ini biasa disebut juga dengan variabel tidak berdaya. Nah, yang kedua ada variabel dinamis. Variabel ini dia dapat diubah kebenarannya berupa pengubahan, peningkatan dan penurunan. Nah, variabel ini disebut juga dengan variabel terubah. Nah, pemahaman terhadap variabel ini dan hubungan antar variabel merupakan satu kunci penting dalam penelitian. Selanjutnya ada pengukuran dari variabel. Nah, pengukuran dari variabel ini dapat dikelompokkan menjadi 4 skala. Yang pertama ada skala nominal. Nah, skala nominal ini adalah suatu himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang mempunyai kesamaan tiap anggotanya dan memiliki perbedaan-perbedaan dari anggota himpunan lainnya, misalnya jenis kelamin, golongan darah, ras, dan suku bangsa. Yang kedua ada skala ordinal. Nah, skala ini dia skala variabel yang menunjukkan tingkatan skala yang merupakan himpunan yang beranggotakan menurut ranking, urutan, pangkat ataupun jabatan. Nah, skala ordinal ini juga adalah kategori yang dapat diurutkan atau diberi peringkat. Nah, yang ketiga ada skala interval. Skala interval ini dia adalah skala kontinum dari yang batas variasi nilai satu dengan yang lainnya itu jelas, sehingga jarak atau intervalnya dapat dibandingkan dan dikatakan sebagai skala interval bila jarak atau perbedaan ini antara nilai pengamatan satu dan nilai pengamatan lainnya diketahui secara pasti. Nah, yang keempat itu ada skala rasio. Skala rasio ini dia skala yang samping batas intervalnya itu jelas. Juga variasinya itu nilainya membatasi yang tegas dan mutlak, misalnya tinggi badan, juga denyut nadi. Oke, selanjutnya bab 5 yaitu instrumen penelitian. Oke, instrumen penelitian ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyelidiki suatu masalah. Instrumen penelitian ini juga dapat diartikan pula sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data-data secara sistematis dan juga objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Nah, menurut Sorsini
Ari Kunto, instrumen pengumpulan data ini adalah alat untuk membantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Nah, jika dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah penelitiannya sendiri. Dalam penelitian kualitatif, instrumen harus dibuat dengan menjadi paragraf yang independen dari peneliti. Peneliti harus mampu membuat instrumen sebagus mungkin apapun instrumen itu. Nah, pengertian instrumen juga pada dasarnya dapat terdapat dua kategori instrumen yang digunakan. Yang pertama, instrumen digunakan untuk membuat informasi ataupun data-data tentang keadaan objek ataupun proses yang sedang diteliti. Yang kedua, instrumen digunakan untuk mengontrol objek ataupun proses yang sedang diteliti. Nah, selanjutnya ada beberapa langkah-langkah instrumen. Iskandar mengemukakan 6 langkah-langkah dalam menyusun instrumen. Nah, yang pertama, mengidentifikasikan variabel-variabel yang diteliti. Yang kedua, menjabarkan variabel menjadi dimensi-dimensi. Yang ketiga, mencari indikator di setiap dimensi. Yang keempat itu mendeskripsikan kisi-kisi dimensi, kisi-kisi instrumen. Yang kelima, merumuskan item-item pertanyaan ataupun pernyataan instrumen. Yang keenam, menunjukkan pengisian instrumen. Selanjutnya ada validasi dan reliabilitas instrumen. Nah, validitas sendiri dalam instrumen itu sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Nah, sementara menurut Sukanji sendiri, validitas adalah derajat yang menyatakan suatu tes untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, terkait uji validitas sendiri, menurut Sugiono, itu uji validitas adalah suatu langkah pengujian dilakukan terhadap isi atau konten dari sebuah penelitian ataupun dari suatu instrumen dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam penelitian tersebut. Nah, selanjutnya ada pengertian dari reliabilitas. Nah, menurut Sugiono, reliabilitas sendiri ini serangkaian pengukuran ataupun serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Nah, reliabilitas ini mempunyai 3 dimensi. Yang pertama, stabilitas, ekuivalensi, dan konsistensi internal. Nah, stabilitas ini dia mengacu pada kemampuan instrumen untuk menghasilkan data yang sama dari waktu ke waktu ataupun dengan asumsi objek yang tidak berubah. Nah, ada pengujian validitas konstruk. Ini menurut Sugiono ada 3 jenis validitas instrumen. Yang pertama, validitas konstruk. Nah, instrumen validitas konstruk ini instrumen yang mempunyai validitas konstruk ini jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur gejala suatu yang dapat didefinisikan. Untuk menguji validitas ini, maka dapat digunakan pendapat ahli setelah instrumen dikonstruksikan tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahlinya. Nah, para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen ini yang telah disusun. Setelah itu, pengujian konstruk dengan ahli maka diteruskan dengan uji coba instrumen. Setelah data ditabulasi, maka pengujian validitas konstruk ini dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengorelasikan antar skor item instrumen. Nah, yang kedua, pengujian validitas isi. Nah, instrumen ini harus memiliki validitas isi. Instrumen yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar dan mengukur efektivitas pelaksanaan program dan tujuan. Nah, secara teknis, pengujian validitas konstruksi dan validitas ini dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen. Nah, kisi-kisi itu terdapat variabel yang diteliti, indikator sebagai tolak ukur, dan nomor para butir item. Nah, pertanyaan atau pernyataan yang telah dijabarkan dari indikator. Nah, dengan kisi-kisi instrumen itu, maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis. Yang ketiga ada validitas eksternal.
ini dia diuji dengan cara membandingkan dibandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan tentang kinerja yang baik. Bila telah terdapat kesamaan antara kriteria dalam instrumen dengan fakta di lapangan, dapat dinyatakan instrumen tersebut mempunyai validitas eksternal yang tinggi dan mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen ini. Yang pertama, instrumen pengukuran dapat melakukan fungsi pengukurnya. Yang kedua, agar data yang diperoleh bisa relevan dan sesuai dengan tujuan yang diadakan pengukuran tersebut. Selanjutnya ada pengujian reliabilitas instrumen. Menurut saya ini, uji reliabilitas ini adalah suatu pengukuran terhadap konsistensi dari suatu instrumen. Pengujian ini yang dimaksud untuk menjamin instrumen yang digunakan merupakan sebuah instrumen yang andal, konsisten, dan stabil. Dependabilitas sehingga bila digunakan berkali-kali dapat menghasilkan data yang sama. Selanjutnya ada menurut Jali dan Puji, reliabilitas dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, konsistensi tanggapan. Ini mempersoalkan apakah tanggapan responden atau objek terhadap tes tersebut sudah baik ataupun konsisten. Jika pengukuran kedua itu menunjukkan ketidakkonsistenan, hal ini akan menunjukkan bahwa hasil ukur tes atau instrumen tersebut tidak dapat dipercaya ataupun tidak reliable, serta tidak dapat digunakan sebagai ukuran untuk mengungkapkan ciri ataupun keadaan sesungguhnya dari objek pengukuran. Selanjutnya ada reliabilitas konsisten gabungan item. Ini dia berkaitan dengan kemantapan atau konsistensi antara item-item suatu tes. Bila terhadap bagian objek ukur yang sama, hasil ukur melalui item yang satu terkontradiksi ataupun tidak konsisten dengan hasil ukur melalui item yang lain, maka pengukuran dengan tes ataupun alat ukur sebagai suatu kesatuan itu tidak dapat dipercaya. Oke, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.